Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Bersyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita pada subuh pagi hari ini, hari yang ke-9 bulan Ramadan, kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu kita melaksanakan tadi sholat subuh secara berjamaah. Pahala sholat subuh secara berjamaah itu luar biasa. Kemudian lagi kita lanjutkan dengan sama-sama kita menuntut ilmu agama. Dan marilah pula kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid ini atau berpahawi niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Bersyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan akan suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya akan Allah beri jalan nanti menuju ke dalam surga itu lebih mudah. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan memintakan ampun baginya orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi. Hatta hitana fil bahri, sampai-sampai ikan di dalam laut pun ikut memintakan ampun kepada orang yang mempunyai ilmu. Inna ulama warasatul anbiya. Karena bahwasanya ulama itu, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi ilmu ini adalah warisan para nabi. Nah, kalau harta itu warisan siapa? Korun, ya kan? Warisan korun. An Abi Dzar annahu qala, diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, la anta ghdu fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dzar, untuk Nabi,
berpagi-pagi kamu, maka kamu menuntut akan satu bab daripada ilmu, daripada kitab Allah, itu lebih baik bagi kamu dari kamu sholat 100 rakaat. Kita duduk-duduk di pagi ini, subuh ini ya, paling seperempat jam atau lebih sedikit, pahalanya itu lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat. 5 kali tarawih ya, sekali duduk aja. 5 kali, kalau 20 rakaat misalnya, tarawih 20 rakaat misalnya ya, berarti 5 kali tarawih ya kan? Amun 11 jam misalnya, berapa kali kan? 10 kali kan ada. Pahalanya kita duduk sebentar aja ya kan? Sebentar aja duduk, pahalanya lebih besar daripada kita sembahyang 100 rakaat. 23 gitu apa gitu ya, berarti sampai 100 lah. 23 gitu ya, mau pilih 11 kalau nggak sana aja sedikit jangan. Ada anaknya banyak ya. Kemudian lagi, wala ataqdu fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rakatin. Dan berpagi-pagi kamu, apa jamin Nabi, maka kamu menuntut akan satu bab daripada bab ilmu agama, diamalkan atau tidak diamalkan. Ilmu itu tadi ya kan, ilmu itu dipelajari, duduk ya kan, menghadiri majelis ilmu, lalu kita menuntut ilmu kan pada ranah. Kadang ngomong mendengar misalnya yang sambil mengantuk-antuk ada bapak juga ya kan, sambil ngantuk ada bapak juga ada kanan ya kan, ngaran kita subuh ya kan, jadi baru akan ngantuk ya kan. Nah, karena boleh itu kadang-kadang apa tadi kan, kalau mengantuk aja ya kan. Apa tadi dia kami bicarakan, ada tahu juga atau mengantuk punya. Diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Ini lebih banyak lagi nih, 1000 ya kan? Kita sebulanan tarawih sampai lah 1000. Jawab dikali-kali sampai lah 1000. Lebih lah. Pahalanya satu bab aja menuntut ilmu luar biasa, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW, man ta'allama baban na'imi liyu'alliman nas u'tiya lahu thawaba 70 nabiyyan. Barang siapa menuntut satu bab daripada ilmu untuk mengajari manusia, niscaya akan diberikan baginya pahala 70 nabi. Jadi barang siapa menuntut ilmu satu bab daripada ilmu, lalu untuk hatinya apa, niatnya tadi untuk hendak mengajari manusia, karena mengajarkannya, itu nabi lebih baik akan diberikan baginya pahala 70 nabi. 70 ya kan. Nah kemudian lagi ujar Nabi Muhammad SAW, Qul aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu, ujar Nabi, orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu agama. Ini suruhan Nabi ya kan. Amun kada kawan juga jadi alim ya kan. Karena orang yang alim ini ya kan syaratnya banyak syaratnya ya kan. Yang penting dulu menuntut ilmu itu rajin ya kan. Rajin menuntut ilmu, rajin membaca, rajin menghadiri majelis ilmu. Dan bukan hanya itu ya kan. Persyaratannya itu paling kada benar
puluhan tahun menuntut ilmu di pondok, ya kan? Anda bisa apa karena jadi orang yang berilmu. Ada kawan jualan kayak itu ya kan? Aw muta'alliman, atau menjadi orang yang hanya belajar. Belajarnya tidak ada mempunyai catatan-catatan juga ya kan? Nggak belajar. Ada bukunya, ada kitabnya. Ada kawan juga. Aw sami'an, atau jadi orang yang hanya suka mendengar. Kalau mendengar aja ya kan? Namanya subuh ini kan mendengar aja namanya. Mendengar, ya Allah. Wala takun rabi'an, jangan jadi orang yang keempat. Fatahlik, maka kamu akan celaka. Jadi alim, orang yang alim ada dua, ya kan? Belajar kada hendak dua, dia sudah tua, ya kan? Apalagi hendak belajar sudah ujur. Yang ketiga, mendengar kada rajin juga. Nah, ya sudah ya kan? Alim kada, ya kan? Belajar kada hendak, belajar kada mau juga. Fatahlik, jadi nak kampat, ya kan? Maka kamu akan celaka, ujar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka kita ya kan rajin-rajinnya kita berduduk ya kan menghadiri majelis ilmu supaya ya kan ada juga termasuk di dalam hadis Nabi ini, jangan jadi orang yang kampak. Karena jadi yang keempat tadi akan celaka. Sedikit lagi lah. Dan lagi hadis Nabi Muhammad SAW, naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadah orang yang jahil. Gulingnya orang yang alim berilmu tadi ya, lebih baik daripada ibadah orang yang jahil kada berilmu. Nah, jadi kita rugi banget ya kan? Namun kada berilmu ya rugi biasanya. Kemudian lagi diayatkan hukum anna Nabi SAW ja'a ila babil masjid para syaitan inda babihi. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi ja'a ila babil masjid, datang ke pintu masjid. Bahwa Nabi masuk ke dalam masjid. Fara'a syaitan inda babi, maka Nabi melihat syaitan di sisi pintu masjid tadi berdiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, ma tasna'u huna. Lalu jangan kita bertakun dengan iblis tadi. Wahai iblis, apa yang kamu gawe di sini? Ya kan? Berduduk apa berdiri di pintu masjid nih, masuk ada, ya kan? Jadi pintunya aja berdiri. Faqala syaitan, lalu syaitan berkata, ya kan? Uridu an adkhula masjidah, aku ini hendak masuk masjid. Wa afsada sholat hadzal musalli, dan aku hendak merusak sholat orang yang sembahyang ini, ya kan? Sholatnya orang yang sembahyang ini hendak aku rusak, ujar syaitan tadi. Walakin akhafu min hadzal rajul an-naim, tetapi aku takut benar dengan seorang laki-laki yang tidur pakainya tenang. Ya kan? Ini orangnya sembahyang, ruat-ruat sembahyang, ya kan? Cuma orang yang sembahyang ini jahil, kata berilmu. Lalu di sampingnya itu ada orang alim, guring dia kayaknya kan? Keguring. Ya tak syaitan tadi takut kalau orang alim yang guring tadi, padahal orangnya guring ya, ya kan? Nah, Allah Rasulullah, ya iblis, lima lam takhaf min musalli wa huwa fil ibadah wal munajat ma'rabi wa takhafu min an-naimi wa huwa fil ghaflah
Wahai iblis, setan dan iblis itu sama aja lah. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak takut dengan orang yang sembahyang ini padahal dia di dalam ibadah dan dalam munajat beserta Tuhannya? Dan engkau takut daripada orang yang tidur ini, yang takut ikam dengan orang yang tidur padahal dia di dalam keadaan lupa. Orang guling, keringat orang kan guling atau ngerok ini punya misalnya mengerok kan. Ya, kadiul-diul misalnya. Takutan dengan orang yang guling, ada takutan dengan orang yang sembahyang tadi kenapa? Wahai iblis, ujar Nabi mengakunya dia kan, mengaku. Qala syaitan, lalu syaitan berkata menjawab, al-musalli jahil. Yang sembahyang itu orangnya orang jahil, ya kan, orang gak ada ilmu artinya. Wa ifsaduhu ashalu, dan merusaknya itu enteng benar oleh iblis, gampang. Ada susah-susah merusak orang sembahyang tadi karena orangnya jahil. Walakin na'imu alimun, tetapi orang yang guring tadi, orang yang tidur tadi, orangnya orang alim, orang yang berilmu. Idza aqwaitul musalli wa absattu salatahu akhafu min yaqazatihi wa islahuhu ajlan. Dan apabila aku haur orang yang sembahyang tadi ya kan, aku rusak akan dia, maka aku takut kalau ini tambah menang si alim tadi. Lalu dibujurinya bersegera, ya kan, itu aku takutkan, maka kita takut alim, ya kan, dia setan tadi. Ya kan? Nah makanya ujar Nabi, tidurnya orang yang alim itu ibadah lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Ya kan? Karena ibadah orang yang jahil kan, orang jahil kan ada ilmu. Ya kan? Ibadahnya itu tidak akan diterima kalau tanpa ilmu. Tapi kalau orang yang alim, ya kan, misalnya orang yang alim tapi kata beribadah juga, ya kan, alim tapi kata beribadah. Jadi ibadah apa ilmunya itu jadi ibadah juga namanya, ya kan, ketimbang daripada orang yang ibadah tapi kata alim. Karena orang yang ibadah tanpa ilmu itu kan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira sampai di sini dulu lah. Lewat seperempat jam. Demikian yang dapat Allah sampaikan pada pagi hari yang ke-9 bulan Ramadan ini, dan salah dan hilang ulun mohon ampun dan maaf, dan akhirnya mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan lupa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.